tahun lagi ditutup karena kendala tidak ada dana atau apapun, tapi kita harus matang ketika kita sudah menyiapkan satu kelas. Oke, siap, berani, kita jalankan. Sampai saat ini sih kita ada 4 kelas, yang paling efektif adalah 2 kelas akademik. Kalau kegiatan di Sekolah Gajah Wong itu tentunya mengacu kurikulum yang ada di Sekolah Gajah Wong, karena kurikulum itu kan ruhnya sebuah sekolah ya, sebuah pendidikan. Jadi satu sekolah mau gimana metode pendekatannya, metode pembelajarannya, programnya seperti apa kan tergantung dari kurikulumnya. Kebetulan kita membangun sendiri kurikulum yang ada di Sekolah Gajah Wong dan kita beri nama kurikulum Sekolah Gajah Wong. Sebenarnya kita mencampur banyak kurikulum lah, ngaduk-aduk lah. Kita belajar, kita riset tentang kurikulum PCCT, kurikulumnya IPC, kurikulumnya Montessori, kurikulumnya K13 sendiri, Toto Chan, punya Islam terpadu atau apapun kita pelajari. Oh, metode ini kita coba labkan, kita coba uji coba lab. Oke, jalan sampai akhirnya kita punya kurikulum sendiri. Tapi memang yang menjadi khas di Sekolah Gajah Wong itu kekuatan sosial dan lingkungannya yang tinggi, yang besar, yang itu lebih dari 50% pendekatan sosial dan lingkungan secara ekologi. Kalau tantangannya sepertinya lebih kepada bagaimana Sekolah Gajah Wong ini menjadi lebih besar. Dalam artian lebih banyak kelasnya, lebih banyak memfasilitasi anak. Karena memang kita itu kan dalam menjalankan Sekolah Gajah Wong itu punya prinsip bahwa ketika mau nambah satu kelas, menambah satu guru, menambah satu ruang, kita harus punya dulu sumber yang pasti dulu. Nah, kalau kita modelnya adalah kita membuat program atau membuat suatu usaha yang sifatnya usaha tersebut bisa menyokong untuk operasional. Jadi saat ini kan kita punya berapa program, punya koperasi, punya bank sampah, punya peternakan kambing dan domba ini, kemudian teman-teman ngadain bazar, jual merchandise, kemudian ada satu divisi namanya media kampanye dan fasilitasi. Nah, program-program itu disiapkan harapannya bisa mensupport satu guru atau satu kelas, dan makanya ketika mau membuka satu kelas ya kita harus memikirkan suatu unit usaha apa yang memang itu bisa berkembang, bisa jangka panjang, sehingga kalau ada apa-apa tidak begitu pengaruh terhadap kelas. Itu tantangannya lebih kepada kita umurnya sudah 10 tahun lebih, harapannya sekolah ini sudah jauh lebih settle seharusnya. Ya, pandemi itu sesuatu yang kalau saya pribadi itu cukup memukul lah. Hal yang baru yang seumur hidup itu belum pernah ada pengalaman sampai seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau ada bencana atau apa itu kan sebentar. Kalau pandemi ini, bayangkan pandemi itu sudah sampai membuat proses belajar mengajar itu hampir 1 tahun, sudah 9 bulan lebih, itu menjadi jauh dari kata normal seperti itu. Dari proses belajar mengajar itu selama pandemi ini memang
membuat kita menuntut kreativitas yang lebih, tetapi dengan keterbatasan yang sangat seperti itu. Tapi memang kita tidak menyerah dengan keadaan lah. Untuk proses pembelajaran itu yang di awal sekali, yang dulu sekali itu di awal-awal pandemi itu kita modelnya itu kita bikin worksheet banyak, mungkin sekitar 200-an worksheet itu kita sebar kepada anak-anak. Jadi anak-anak mengerjakan worksheet tersebut di rumah, nanti worksheet itu akan dikumpulkan. Tapi memang ternyata masih panjang, itu belum selesai juga pandemi ini, dan kita tidak mau mengambil resiko nanti disalahkan orang kalau terjadi sesuatu. Akhirnya kita menggunakan metode pendekatan pembelajarannya itu visit gitu. Jadi gurunya, edukatornya datang ke rumah-rumah gitu. Awalnya soliter sih, satu anak satu, terus sekarang kita sudah mencoba membuat grup kecil. Jadi satu kelompok itu 3-4 anak itu yang bertetangga. Nah, guru akan mendatangi ke kelompok-kelompok kecil. Nanti kita lihat, kita evaluasi, kemudian nanti kalau memungkinkan lagi 2 kelompok kecil kita gabungkan. Itu dari sisi pembelajaran. Dari awal memang kita tidak ada kata libur sebenarnya. Sekolah itu tetap jalan, hanya metodenya yang kita rubah. Kalau dari sisi program, ya kita nyaris mati semua. Bahkan sampai sekarang itu masih belum jalan. Jadi kayak koperasi itu masih tutup karena kita tutup di awal pandemi. Koperasi itu kan menjaga kasirnya lah, ya jaga itu kan orang tua murid. Nah, waktu itu memang kita ngambil keputusan tutup karena ya untuk social distancing dan lain-lain. Awal itu kan horor banget perasaannya itu. Kita tutup, tapi akhirnya sampai sekarang belum buka juga. Kemudian bank sampah itu ini baru setelah 9 bulan, baru kemarin ada satu hotel yang menghubungi bisa ambil sampahnya. Itu pun sampah mereka yang mungkin sudah lama dikumpulkan sedikit, terus kemarin sudah diambil. Karena sebelumnya itu kita ada beberapa hotel, beberapa kampus, beberapa kantor yang rutin, kan kita punya MOU kerjasama sampah mereka untuk kita. Itu nyaris gak dapat sampah. Kemudian di peternakan sendiri kemarin Idul Kurban juga penjualannya cukup merosot. Kemudian pengaruh lagi kita melakukan fattening domba, pengemukan juga bibitnya menjadi sangat mahal. Kemudian harga jualnya juga naiknya tidak signifikan karena daya beli rendah, harga pakan naik, bibitnya sulit dan mahal. Nah, itu yang cukup menjadi kendala. Akhirnya kita memang sekarang fokus di breeding karena ini harus tetap bertahan family. Kemudian divisi media kampanye, kalau itu kan mengelola pihak luar yang mau magang di sini, mau skripsi, mau penelitian, mau apapun lah, pihak luar yang akan berkegiatan di sini, divisi ini yang mengelola. Biasanya kalau magang kan ada magang paket 10 hari, nanti akan mendapatkan materi ini, biayanya sekian, kita bikin pelatihan dan lain-lain lah. Nah, itu juga nyaris tidak ada seperti itu. Sampai ya kalau boleh cerita ya, sampai sekolah itu hampir dikatakan hampir tidak punya saldo seperti itu. Di awal memang akhirnya kita memaksimalkan kebun sekolah. Ini kan sebenarnya kebunnya anak gitu, jadi ya kelasnya anak, labnya anak untuk bagian dari media belajar. Akhirnya kita kemarin di awal-awal itu kita optimalkan ini, kita tanam sayur, kita bikin program namanya donor sayur. Jadi kita tanam sayur, nanti ada pendonor yang beli sayurnya kita salurkan ke kantong-kantong yang membutuhkan, ke dapur umum dan seterusnya. Ya, tapi semoga ini segera kelar biar semuanya normal lagi.
saya Neneng Mariam. Saya bekerja di Sekolah Gajah Wong sebagai fasilitator. Saya awal mula tahu SGW tahun 2017 dari teman saya sendiri yang juga dia berkegiatan di sini, melakukan kegiatan sosial di sini. Mulanya saya ikut gabung untuk mengisi kegiatan seni karena saya punya background teater. Saya ikut mengajar seni di sini bersama anak-anak. Kemudian setelah ikut dari 2017 bulan Desember selama kurang lebih 2 bulan, saya melihat metode pembelajaran yang disampaikan di SGW itu sesuai dengan apa yang saya amini tentang pendidikan yang membebaskan gitu. Akhirnya ketika ada pembukaan rekrutmen fasilitator, saya ikut daftar dan akhirnya diterima. Kemudian menjadi fasilitator tetap di sekolah mulai tahun 2018. Kurikulum dari Sekolah Gajah Wong umumnya itu sifatnya berbasis masyarakat karena memang berasal dari warga masyarakat di Ledok Timoho, kemudian juga mengangkat nilai-nilai yang membebaskan dan berdasarkan hak-hak anak seperti itu, juga punya nilai yang inklusif terhadap pendidikan. Seperti itu sih, itu yang membuat saya tertarik dengan Sekolah Gajah Wong. Tantangan tentu saja ada sih gitu, karena di sini Sekolah Gajah Wong itu bukan hanya bicara tentang anak-anak dan pendidikan gitu, karena bersinggungan dengan masyarakat di Ledok Timoho. Mau tidak mau kami fasilitator di sekolah juga harus memikirkan tentang itu, bagaimana mengupayakan orang tua atau warga yang ada di sekitar sekolah juga dapat mendukung pendidikan anak. Seperti itu sih, itu sangat menjadi tantangan bagi fasilitator di Sekolah Gajah Wong. Sukanya sih tentu saja karena banyak sekali pengalaman yang didapat di Sekolah Gajah Wong. Tidak terbatas hanya di dalam kelas, tapi justru yang paling mengesankan adalah bagaimana kita langsung dengan masyarakat gitu, bersentuhan dengan masyarakat seperti itu, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk membangun pendidikan anak. Itu sangat berkesan sih. Harapannya tentu saja dengan pendidikan yang membebaskan dan berbasis masyarakat ini sangat menjadi, dan juga gratis, ini menjadi alternatif bagi teman-teman yang ada di sekitar Sekolah Gajah Wong dan umumnya bagi teman-teman atau anak-anak dari kaum masyarakat miskin kota. Jadi saya berharap sekolah semacam Gajah Wong ini terus ada dan terus berkembang gitu, karena ini menjadi wadah dan harapan bagi setiap warga masyarakat, khususnya warga kaum miskin kota di Yogyakarta. Umur saya 42 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya ya sangat senang Mbak. Selain dekat juga bisa langsung mengawasinya. Manfaatnya ya banyak Mbak. Anak saya jadi bisa sosialisasi dengan teman-teman, bisa banyak pengetahuan, bisa mandiri. Semoga ya lebih maju aja Mbak, bisa lebih bagus gitu. Kalau dari segi anak sekolah itu jadi kurang Mbak, pembelajarannya kurang, jadi pengalamannya juga kurang. Biasanya kan udah bisa ini itu, sekarang kurang, sangat menurun sekali Mbak. Ya, kemarin hampir 3 bulan libur nggak jual. Kemarin itu bikin mie itu Mbak, mie ayam mentah itu saya cutting terus saya jual online, karena saya titip-titipkan untuk teman-teman gitu. Biasanya ya itu Mbak, mewarnai. Kalau dari sekolah kan dikasih workshop Pak. Itu nanti di rumah tinggal kita ajarin aja, nanti dibacakan apa petunjuknya seperti itu.
tadi kita sudah berdoa bareng-bareng dan kita lanjut mendongeng ya. Siapa yang gak sabar mendongeng? Iya, bener. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama kakak Meksi Mutiarisa. Kakak seorang apoteker. Nah, adik-adik sekalian bisa panggil kakak dengan sebutan kakak apoteker Meksi. Siapa tadi? Kakak apoteker Meksi. Ya benar. Nah, apoteker itu siapa sih? Siapa sih apoteker itu? Gak tahu ya? Nah, nanti tahu siapa apoteker itu. Oh iya. Nah, nanti kita akan bahas dalam dongeng siapa itu apoteker dan di mana tempat kerjanya, apa hubungannya dengan obat dan tanaman obat keluarga. Kita mulai mendongeng. Nah, judul dongeng yang kakak bawakan itu adalah mengenal apoteker, obat dan tanaman obat keluarga. Nah, di sini ada 5 karakter. Yang pertama ada Ari. Iya, ini. Halo teman-teman, namaku Ari. Nah, halo. Say hello dong sama Ari. Halo Ari. Halo. Nah, yang kedua itu ada namanya Khaira. Nah, Khaira ini. Hai teman-teman, aku Khaira. Perkenalan teman-teman, aku ini temannya Ari. Aku anaknya dari Ibu Betia. Nah, say hello sama Ari. Khaira dong. Halo Khaira. Halo. Nah, yang ketiga ada kakak apoteker. Kakak apoteker siapa tadi? Kakak apoteker Meksi. Benar. Nah, di sini kakak apoteker Meksi bekerja di apotek. Nah, ini kakak apoteker Meksi dan iya, benar. Dan yang keempat itu ada ibunya Khaira. Nah, ibunya Khaira ini mempunyai 1 orang anak perempuan yaitu bernama Khaira. Nah, yang terakhir siapa ya? Nah, nih. Nah, ini namanya Ibu Ari. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 1 anak laki-laki yang bernama Ari. Benar, yang bernama Ari. Kita masuk ke cerita ya. Ari dan Khaira itu sedang asik mewarnai di belakang rumah. Dan di pertengahan bermain, Khaira melihat Ari yang sedang murung dan lemes. Apa kata Ari? Lah, Ari, kamu kenapa? Aku lemes, haus. Lah, kalau begitu, ayo kita pulang dulu ke rumahmu. Iya. Menjelang Ari dan Khaira menyampai di depan rumah dan mereka di depan rumah itu mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan air yang sudah disediakan di pojok teras rumah si Ari. Terus gini. Ya, terus nanti Ibu jari. punya jarinya di gini. 1, 2, 3, 4. Satunya lagi. Satu lagi.
1, 2, 3, 4. Terakhir, ujung. Ujung kuku. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 ya. Yeay. Nah, kembali berjalan menuju lapangan pagar kecil yang sudah ada tanaman obat keluarga. Nah, wah, ada apa itu? Meow. Apa itu? Iya, ada kucing. Iya. Nah, kemarin, teman-teman ada yang tahu tanaman obat keluarga? Ada Ada. Apa itu tanaman obat keluarga? tanaman yang bisa jadi obat buat keluarga. Oh, tanaman yang bisa jadi obat buat keluarga. Ya, pinter kakaknya. Siapa lagi ada yang tahu namanya toga atau tanaman obat keluarga? Sudah. Nah, nih. Nanti akan dijelasin sama Ibu Khaira ya. Nah, tanaman obat keluarga itu ada yang namanya seledri. Nah, teman-teman ada yang tahu seledri? Iya, tahu. Nah, seledri itu daun dari daun seledri bisa digunakan sebagai obat penurun tekanan darah tinggi. Nah, jadi daun seledri bisa digunakan sebagai untuk menurun tekanan darah tinggi. Nah, dan juga ada jeruk nipis. Jeruk nipis, ada yang tahu jeruk nipis? Ada. Nah, ada jeruk nipis dan juga pandan serta lidah buaya. Nah, ada yang tahu lidah buaya atau bahkan ada di rumahnya yang lidah buaya? Menanam lidah buaya? Aku tahu tapi nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Nah, Lidah buaya bisa buat nyuburin rambut kan? iya bener nak. Dan juga ada tanaman kunyit. Ada tahu yang namanya kunyit? Tahu. Ayo, kunyit itu warnanya apa? Kuning. Kalau jahe? Tahu. Nah, bener, jahe ditanam di kebun. Nah, dan Ari sumringah kesenangan karena melihat bahwa ada tanaman-tanaman yang baru dia kenal. Wah, tante, aku jadi mau tanamin juga sama mama di rumah. Bisa nanam bareng-bareng bersama mama. Sampaikan ke mama bahwa menanam obat keluarga sebagai pencegahan. Iya, aku juga mau menanam gota. Bukan gota nak, tetapi toga, tanaman obat keluarga. Iya, maksudku tadi itu toga, tanaman obat keluarga. Nah, Ibu Ari dan Ibu Khaira dan Ari mulai tertawa bersama karena yang dinamakannya itu toga, bukan gota. Toga itu adalah tanaman obat keluarga. Nah, pinter. Nah, setelah Ari mendekat ke arah mama dan mereka mulai pulang. Ari pulang dan menyampaikan ke orang tua Ari bahwasanya nanti juga akan menanam tanaman obat keluarga. Nah, sekian dulu teman-teman. Aku pamit dulu ya. Aku mau nanam tanaman obat keluarga bersama mama. Nah, Ari mau pamit teman-teman. Ya, kita say hello sama Ari yuk. Nah, dadah Ari. Dadah Ari. Nah, dadah teman-teman. Besok kita main lagi ya. Iya, jangan sakit lagi ya. Iya, jangan sakit lagi. Nanti aku juga jaga kesehatan dan beristirahat. Aku pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.
Dadah teman-teman. Dadah. Alhamdulillah. Mbak Rika, ini penyerahan dari kami, perwakilan dari AWPG Indonesia Young Pharmacist Group, seluruh apoteker muda se-Indonesia, menyampaikan charity semoga bermanfaat untuk sekolah Gajah Wong dan adik-adik semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sukses terus untuk IPG. Iya, iya, thank you. Iya. Semoga kerjasama baik dapat terus terjalin ke depannya. Iya. Ini kemudian ada simbolis, beneran simbolis tentang komik. Ada 3 seri, yuk kenali obat, kemudian yuk imunisasi, dan yuk pilih makanan sehat. Semoga bisa senang adik-adik. Ya. Ya. Terima kasih bisa menambah koleksi perpustakaan kami. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, dadah apoteker. Harapannya tentu sekolah Gajah Wong menjadi semakin maju, semakin baik, bisa memfasilitasi lebih banyak anak, memiliki fasilitas yang jauh lebih mendukung dari yang sekarang. Kalau harapannya seperti itu, karena kita punya visi besar sekolah Gajah Wong itu menjadi sekolah yang baik, sekolah yang berkualitas, sekolah yang keren walaupun gratis, jadi menjadi sekolah rakyat yang bagus lah. Tapi memang semua butuh waktu dan butuh kerja keras. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada rekan-rekan apoteker yang sudah membagikan pengalamannya di sekolah Gajah Wong tadi. Baik, selanjutnya akan ada pengumuman giveaway kepada beberapa kategori nih. Kategori yang pertama, giveaway bagi best participant. Nah, akan ada 2 best participant kali ini. Saya bacakan. Untuk best participant, jatuh kepada apoteker Mahfira Leli Siraini, sarjana farmasi. Ya, terima kasih. Dan apoteker Dr. Andes Pantas Purba. Ya, selamat kepada kedua best participant. Selanjutnya, 4 pemenang Kahoot, di mana 3 sudah dimenangkan pada meet and greet kemarin, kemudian 1 dimenangkan hari ini. Ini dia untuk 4 pemenang Kahoot kita. Yang pertama ada Sarah Nurdiana. Kedua ada Asri Laksita Rukmi. Kemudian yang ketiga Wisnu Wardana. Kemudian yang terakhir tadi ada Savana Colby. Ya. Berikutnya ada pengumuman pemenang untuk TikTok Challenge. Nah, sebelumnya akan ada video kompilasi TikTok Challenge dari para peserta. Seperti apa videonya? Berikut pemutarannya. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di